Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar dan berlatih soal bab 4. Materi Ayo Mengenal Pancasila, mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 3 SD. Langsung kita mulai saja ya. Aku pelajar Pancasila. Di setiap sekolah pasti melaksanakan kegiatan upacara bendera. Upacara bendera biasanya rutin dilakukan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Manfaat upacara bendera yaitu untuk membentuk karakter peserta didik dalam hal kepemimpinan, berdisiplin, kompak, bertanggung jawab, dan menambah semangat cinta tanah air. Upacara dilaksanakan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur berjuang demi membela negara Indonesia bebas dari penjajahan. Nah, pada halaman 128 itu terdapat simbol-simbol Pancasila dan 5 sila. Kita diminta untuk menarik garis, memasangkan simbol dan bunyi silanya. Di sini simbol bintang itu untuk sila pertama yang berbunyi Tuhanan Yang Maha Esa. Kemudian ada rantai emas, itu untuk sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada pohon beringin, itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian ada kepala banteng, itu bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada padi dan kapas, itu untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah kan? Pada halaman 132 kita akan belajar makna sila Pancasila mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia itu memiliki 6 agama dan beragam kepercayaan yang dilindungi oleh negara. 6 agama, ada yang tahu enggak agama apa saja ya? Mulai dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Oke, pintar sekali. Dalam menjalankan ibadahnya, diberi kebebasan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kemudian ada soal identifikasi pernyataan berikut mana yang menunjukkan makna sila pertama dengan cara memberi tanda centang kemudian beri alasannya. Oke, diminta memberi tanda centang. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Oke, tandanya berarti centang ya. Alasannya sesuai dengan sila pertama, berdoa, beribadah. Nomor 2, bersyukur atas karunia Tuhan. Ya. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Memaksakan agama kepada orang lain. Tidak ya. Kemudian menyiram tanaman agar subur. Oke. Centang. Menyiksa hewan. No. Menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. Oke, yes. Menjalankan perintahnya sesuai ajaran agama. Oke, centang. Berteman dengan teman yang seagama saja. No. Oke. Bersikap adil kepada semua teman. Oke. Nah. Lanjut. Pada halaman 134, sila kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjukkan hubungan antar sesama manusia, karena setiap manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Kita itu saling membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kita harus berkomunikasi, berinteraksi antara manusia satu dengan yang lain, dengan tetangga, dengan siapa saja. Kemudian ada soal nih. Tunjukkan gambar mana yang mencerminkan makna sila kedua Pancasila dengan memberi tanda centang pada kotak yang tersedia dan jelaskan maksud dari gambar tersebut. Yang nomor 1 ini sedang bermain bersama dengan rukun, kita centang ya. Oke. Kemudian nomor 2, ini sedang menolong orang yang tercebur di sungai. Oke, sesuai sila kedua Pancasila. Nomor 3, ini sedang berantem. Ini bukan mencerminkan sila kedua, kita silang saja ya. Lanjut ya. Pada halaman 135 membahas sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Di situ ada sebuah cerita.
Sonia dan Maruna memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Sonia dari Samarinda, jauh sekali ya. Maruna dari Sorong. Meskipun mereka bertetangga, tetapi mereka tidak pernah rukun. Mereka saling menyombongkan ciri khas masing-masing daerah asalnya dan bahkan menjelek-jelekan budaya daerah orang lain. Pertanyaannya, apakah mencerminkan persatuan dan kesatuan? Tidak ya. Jelaskan pendapatmu. Mereka bertetangga tetapi tidak pernah rukun, saling menjelek-jelekan budaya daerah orang lain, menyombongkan ciri khas daerahnya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan apabila menghadapi situasi seperti dalam cerita tersebut? Pasti kita akan menasehatinya ya. Menasehati karena semua budaya itu bagus, tidak ada yang jelek. Walaupun berbeda-beda, tetapi punya ciri khas masing-masing yang harus kita hormati. Oke, sila keempat. Ini ada pada buku paket halaman 138 ya. Di sini ada sebuah cerita bermain sendok bola estafet. Nah, Hasan, Bagas, Markus, Sonia, Ulfa, dan Maruna bermain sendok bola estafet di lapangan dekat rumah. Mereka dibagi dua kelompok putra dan putri. Dalam menentukan strategi, masing-masing kelompok bermusyawarah menentukan pembagian tugasnya. Oke, di sini. Mereka menyampaikan pendapatnya. Siapa yang bersedia menjadi yang pertama dan seterusnya. Mereka harus kompak, bekerja sama, tidak egois atau menang sendiri supaya menang. Nah, ketika salah satu kelompok menang, tidak boleh sombong. Oke, harus tetap rendah hati. Yang kalah harus berlapang dada menerima kekalahannya. Nah, pertandingan dimulai, yang jadi pemenang kelompok putri. Kelompok putra bermusyawarah dalam menentukan strategi. Kelompok putri bermusyawarah, sedangkan kelompok putra tidak. Mereka saling menyalahkan karena tidak kompak. Begitu. Soalnya, identifikasi bacaan tersebut. Apa praktik yang menunjukkan makna sila keempat Pancasila? Ini tadi ya. Bermusyawarah menentukan strategi, jawabannya. Menyampaikan pendapatnya. Oke, mengapa musyawarah penting dalam menyelesaikan masalah? Karena dengan bermusyawarah itu nanti semua orang akan menyampaikan pendapat. Nah, dari hasil voting tersebut akan bertemu solusinya. Lanjut. Nomor 3, bagaimana sikapmu jika kamu mengalami kekalahan? Di sini sudah ada, kita harus berlapang dada menerima kekalahan. Apa yang menjadi usahamu agar kelompokmu mendapat kemenangan? Maka kita harus berusaha, harus kompak, bekerja sama. Kalau egois, pengen menang sendiri, maka kita tidak akan menang, karena ini lombanya lomba kelompok. Pada halaman 139, mengenai sila kelima Pancasila yang bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana mengenai semangat dan bersikap adil kepada sesama, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kita harus saling bergotong royong. Contohnya, kamu sebagai murid harus bekerja keras dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Kamu juga harus saling menghargai hasil karya orang lain. Kalau di rumah, jika ada tetangga yang kesusahan, kita wajib untuk menolongnya. Pada halaman 142, itu ada soal, sebutkan kebiasaan-kebiasaan baik apa saja yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada pohon literasi Pancasila berikut. Oke, kita diminta menyebutkan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah. Yang pertama, rukun. Saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, musyawarah, bekerja sama. Banyak sekali sebenarnya. Pemaaf. Oke, sudah ya. Lanjut. Pada halaman 147 itu ada huruf acak di mana kita diminta untuk mencari 15 kosakata yang sesuai dengan pengamalan makna sila-sila Pancasila. Kosakatanya bisa menurun, mendatar, atau miring. Tandai kosakata dengan pensil warna berbeda-beda. Oh, jadi di sini kita harus nyari kata-kata yang sesuai dengan pengamalan makna sila-sila Pancasila. Kita cari ya, ada 15. Musyawarah. Terus bersyukur. Terus lapang dada. Ada yang ketemu lagi? Coba. Cinta tanah air.
kemudian bersatu. Oke. Aduh, kenapa baru ketemu 5 ya? Masih kurang banyak sekali. Adil. Apa lagi ya? Menghormati. Rukun, ini ke atas ini. Oke, terus ada mufakat. Kemudian berbagi, berdoa. Kemudian mana lagi ya? Bekerja keras dari belakang ke depan. Tolong menolong. Terus lagi ya? Di bawah ke atas ini. Gotong royong. Toleransi. Sudah pas 15 ya. Lanjut pada halaman 149. Bagaimana sikap yang harus kamu lakukan jika ada persoalan seperti berikut? Temanku meminta izin untuk beribadah. Oke, berarti kita harus mengizinkannya. Ada teman sekolah, ada teman yang tidak masuk sekolah karena sakit. Kita bisa menjenguknya. Ibu yang sedang kerepotan memasak di dapur, berarti kita bisa membantunya. Ada tanaman yang layu dan hampir mati, kita siram. Saat musyawarah pendapat kita ditolak, menerima dengan lapang dada, oke, tidak apa-apa. Melihat teman yang berkelahi, kita harus melerainya. Ada teman yang sedang menyiksa hewan, kita harus segera menasehatinya dan menegurnya supaya tidak menyiksa hewan. Nomor 8, ada korban banjir di dekat rumah kita harus menolongnya ya, memberikan bantuan sosial. Adik meminta roti yang kita bawa, ya kita berbagi, oke. Ada teman di kelasku yang tidak mau berbagi, kita menasihatinya bahwa sesama teman kita harus rukun, saling berbagi, tidak boleh pelit. Halaman 155. Karakter perumus Pancasila. Di buku paket itu ada karakter tokoh perumus Pancasila, itu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, yang memiliki jiwa nasionalis, takwa kepada Tuhan, rela berkorban demi negaranya, pemberani melawan penjajah, cinta tanah air untuk Indonesia, bersatu melawan penjajah, bermusyawarah untuk menentukan kemerdekaan negara Indonesia. Pada halaman 157 itu ada soal-soal yang berkaitan dengan karakter perumus Pancasila. Nomor 1, ini bermain bersama, centang, sesuai ya, karena rukun. Ini yang kedua, belajar bersama, berkelompok, ini iya, oke. Terus soal nomor 3 ini saling menolong ya, teman yang terkena bencana ini, oke. Nomor 4, ini silang, ini loh, yang orang tua hanya sedang membersihkan rumah, si ibu ini menyapu, malah anaknya nonton TV saja. Ini yang nomor 5 malah mencoret-coret tembok, berarti bukan ya. Ini nomor 6, oke. Bermain bersama, ayah bunda, kakak adik rukun. Nomor 7, piket bersama ya. Nomor 8, berkelahi, bermain bola malah berkelahi, bukan ya. Nomor 9, centang, belajar dengan tekun. Nomor 10 juga centang ya, karena belajar. Oke. Nah, untuk soal ini dan seterusnya itu akan dibahas dalam video selanjutnya. Oke? Terima kasih semuanya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.